ketemu lagi sama gue, Siswanto Danto, di channel gue, Garasis, The Private Garage. Jadi kali ini gue bakal ngejelasin macam-macam dari camshaft dari mesin tipe 4. Nanti ada juga gue jelasin seperti apa sih rocker arm atau pelatuk ya, pelatuk klep yang akan membedakan antara berbagai macam jenis tipe 4 dari mulai dengan 1700, 1800, 2000 cc, kemudian yang performance. Di depan kita ini sekarang ada berbagai macam valve train. Kalau kita bilang di dunia engine, ini valve train. Ini di sebelah depan, paling depan ini adalah camshaft. Ini camshaft tipe 4. Dari mulai sebelah sini adalah camshaft tipe 4, tipe 4, tipe 4, dan tipe 1. Nah, nanti kita akan menjelaskan apa sih yang membedakan camshaft tipe 4 dengan camshaft dari engine tipe 1. Ini adalah camshaft tipe 1 ya. Kita lihat perbedaannya sangat mencolok. Kalau camshaft tipe 1 dia memiliki bandul cam itu sangat kecil ya, tidak lebar. Kalau tipe 4 dia lebar ya, karena kenapa? Karena memang bloknya lebih besar. Perbandingan jarak antara botol klep satu dengan botol klep lainnya itu cukup jauh. Oke, ini tipe 1 ya, sudah dilihat. Kebetulan ini tipe 3 baut ya. Ini camshaft, ini camshaft dari Eagle Cam. Ini 120, cam 120. Oke, ada kalau tipe 1 dia ada juga yang 4 repeat ya. Itu menggunakan pompa oli yang lebih tebal dibandingkan tipe ini. Ini menggunakan pompa oli yang lebih tipis. Kalau menggunakan meling dia akan lebih tebal. Oke. Nah, untuk camshaft tipe 4 sendiri itu berbeda-beda antara dengan yang dengan yang rigid lifter ataupun dengan yang hydraulic lifter. Oke. Ini adalah camshaft performance yang digunakan untuk mesin-mesin performance. Yang membedakan adalah durasi dari camshaft sendiri ya, durasinya. Kalau ini kita lihat ini camshaft ini dengan durasi 275 ya, cukup gede. 275 cukup gede. Oke. Ini tipe gearnya adalah straight cut gear, jadi giginya lurus. Memang ini digunakan untuk mesin-mesin performance karena dia lebih bisa mencapai RPM tinggi ataupun bisa dibebani dengan menggunakan klep valve yang high rev ataupun yang heavy duty. Karena kepernya lebih keras, maka kalau menggunakan gear yang original, yang dimana kalau original dia masih menggunakan magnesium, tapi kalau yang aftermarket ataupun yang late model ya, itu yang terbaru itu menggunakan aluminium. Kalau yang lama dia masih menggunakan magnesium. Oke. Nah, oke, balik lagi ke sini. Ini tadi yang gue pegang ini adalah camshaft tipe 4, ini adalah NOS. Jadi camshaft ini adalah gue beli dalam keadaan NOS, new old stock. Jadi memang udah sangat rare. Di luar sendiri udah susah banget nyarinya. Oke, cuman memang ini hanya orang-orang tertentu aja mau pakai ini. Artinya sebetulnya kita bisa aja beli yang keluaran dari webcam gitu ya. Itu lebih banyak yang ngejual. Cuman memang durasinya kalau kita pakai durasi standar itu ya sayang juga gitu. Lebih baik kalau kita menggunakan yang aftermarket, lebih baik kita menggunakan camshaft dengan durasi yang lebih tinggi seperti ini. Oke. Nah, untuk camshaft ini adalah tipe hidrolik. Ini memang sudah dibaut, waktu itu memang sudah kita lakukan modifikasi. Kebetulan gearnya yang lama itu ada keropos rusak sehingga terpaksa kita harus ganti dengan gear yang baru. Ini adalah gear yang baru ya, replace gear. Ini adalah hydraulic lifter. Jadi memang ini khusus untuk camshaft hidrolik. Dia memiliki profil yang berbeda. Sebenarnya bisa kita lihat. Cuma camshaft ini, kita lihat camshaft ini sudah mengalami tingkat keausan yang cukup besar ya. Jadi ini sudah kita gunakan lagi.
tapi giginya masih cukup bagus. Nanti bisa kita replace kalau kita menggunakan yang lain. Nah, ini di sebelah saya ini ada camshaft yang cukup fenomenal. Ini camshaft Eagle FK87 khusus tipe 4. Ini camshaftnya ini durasinya besar sekali. Kalau kita lihat cam cardnya, oke, cam cardnya ini barang NOS, oke. Cam cardnya di sini tertulis durasinya itu 276. Lumayan gede durasinya 276. Artinya selama 276 derajat putaran penuh, dia klep itu terbuka. Inilah yang membuat mesin-mesin tipe 4 lebih laju ketika kita menggunakan camshaft performance. Oke. Nah, itu penjelasan gue tentang tipe-tipe dari camshaft tipe 4. Nah, kita lanjut ke bagian lain yang memang berhubungan dengan camshaft tersebut. Nah, ini yang membuat engine dari tipe 4 itu kita develop di garages, di private garage, itu memiliki performance lebih maksimal. Oke, gue akan menjelaskan mengenai rocker arm. Ya, rocker arm ini kunci besar dalam sebuah engine untuk melakukan performance-nya. Jadi seperti apa? Karena CC besar belum tentu engine itu akan menghasilkan horsepower yang besar, kemudian performance yang besar, bukan. Belum tentu. Jadi banyak mesin-mesin yang besar, ya, bisa di CC-nya besar, tapi dia tidak memiliki performance yang cukup signifikan. Dia hanya memiliki power dasar yang di RPM bawah yang kuat, yang memiliki power yang kuat di RPM bawah. Tapi ketika dia di atas, dia tidak mencapai RPM tinggi. Oke, kunci utama kita membuat mesin tipe 4 itu lebih memiliki performance yang maksimal adalah di bagian rocker arm. Oke, di valve train, kita bilangnya di valve train. Oke. Oke, ini adalah rocker arm standar mesin tipe 4 yang berasal dari mesin 1700 1800 awal, ya. Dia memiliki pelatuk klep atau sebagian untuk setel klepnya itu, ya, yang bagian adjuster klepnya memiliki badan kecil yaitu 8 mm dengan kunci untuk adjusting itu adalah 13 mili. Dengan kunci 13 mili kita melakukan pengetesan. Kemudian di bagian bawah dia tidak ada adjuster, langsung kepada push rod, ya. Oke, langsung kepada push rod. Nah, untuk mesin 1800 dia memiliki badan lebih besar, ya. Dia memiliki badan adjuster itu adalah 10 mili, kemudian menggunakan kunci adalah 14 mili. Oke. Ini adalah konfigurasi dari mesin ini konfigurasi dari rocker arm standar, di mana dia terdiri dari stopper kiri kanan, kemudian ada pelatuk, ya, roda rockernya, kemudian ada sim, kemudian ada spring untuk menahan supaya dia tidak geser ke kiri dan ke kanan, kemudian ada washer lagi, ya, ada washer kiri kanan, ya. Dan ini konfigurasi tipe standar. Konfigurasi seperti ini tidak masalah untuk mesin-mesin RPM rendah, ya. Dia memang tidak akan melakukan pergeseran, ya, tidak akan melakukan pergeseran seperti ini. Tapi ketika kita sudah melakukan perubahan-perubahan di bagian camshaft, kemudian di bagian valve klep, maka kita menyarankan untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan apa yang dimaksud? Nah, ini nih yang bikin pusing kepala dari engine builder dari mesin tipe 4. Ini adalah rocker arm yang dikeluarkan oleh Porter, ya. Dikeluarkan oleh Porter. Ini dibuat khusus sesuai pesanan. Kebetulan ini pesanan gue dulu dengan konfigurasi rasio adalah 1:1,4, ya. Ini udah high rev banget. Kemudian ini juga dengan berbahan dasar dural, aluminium dural, cukup ini, ya, cukup durability-nya kita berharap memang jauh lebih bagus karena ini menggunakan material yang sangat bagus. Oke. Dan memiliki 2 adjuster, yaitu satu di bagian valve, kemudian satu di bagian push rod.
yang berkontak langsung dengan push rod, sehingga dalam proses kita melakukan valve geometri itu akan jauh lebih mudah. Bagi teman-teman yang sudah biasa melakukan valve geometri mungkin akan pusing ya, tapi dengan tipe ini itu akan jauh lebih mudah. Berapa harganya? Login aja deh di Potter ya, silakan browsing di Potter, cukup lumayan harganya. Ya, seperti itulah di Garasis bagaimana kita mendevelop mesin Type 4 atau mesin tipe 4 sehingga mencapai maksimal performance yang diharapkan sesuai dengan desain ataupun yang diinginkan oleh customer kita. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi nanti gue bakal bikin video-video detail lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalam.